waktu saya jadi kabais, saya akan bisa bilang 100% data saya tidak bisa diretas orang. Ya. Orang bingung, kenapa? Iya, saya putus hubungan dengan nyamuk kok. Boleh nggak misalnya anaknya dia punya anak perempuan tuh sudah dicarikan di lapas itu apa calon suaminya begitu. Kemudian boleh nggak dia misalnya nikah sama orang di luar yang jaringan, dia bilang dia PNS, saya bilang wah apalagi PNS itu togut Bu gitu ya. Itu setan gitu ya. TNI Polri, wah naudzubillah min dzalik Bu katanya. Jangan sampai gitu ya. Jadi enggak. Apalagi model ampun tuh ini. Begitu togut. Lah kalau kita jadi hantu kan baik. Sobat Forum, kita sama-sama tahu bahwa 1 bulan yang lalu data kita diretas di PDSN dan itu mengakibatkan sistem beberapa kementerian terganggu. Nah, kemudian ada BrainChipper selaku yang meretas mengatakan akan mengembalikan dan tidak jadi untuk menebus hampir 8 juta US kalau saya tidak salah, dan kemudian memberikan itu secara gratis dan mohon maaf kepada rakyat Indonesia. Nah, tapi sampai saat ini itu kita belum tahu bagaimana cara memulihkan data yang masuk yang diretas oleh BrainChipper, kemudian sampai di mana tahapannya kita juga belum tahu. Nah, sebelum kita mulai, kita lihat dulu dari ucapan Barreskrim terakhir kepada kita semuanya. Semua melalui proses pendalaman. Ransomware itu bukan suatu hal yang mudah untuk ditangani. Beberapa waktu yang lalu, kemarin saya juga ketemu dengan teman-teman dari Australia, butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa memecahkan ini masalahnya. Tetapi kita terus akan melakukan evaluasi dan juga untuk mengkaji ini semua, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dalam waktu secepatnya. Ya, oke, ya, makasih. Nah, itulah tadi ucapan dari Kabar Eskrim yang mengatakan perlu waktu bertahun-tahun untuk mengembalikan itu. Nah, oleh karena itu kita menghadirkan 2 narasumber, yaitu mantan atau Kabais Bang Sulaiman Ponto, Kabais 2011-2013. Ya. Kemudian ada Zora Sukabdi. Nah, Zora Sukabdi ini baru sekali datang ke tempat kita. Dia ini Dr. Zora Sukabdi adalah seorang psikolog forensik dan ahli dalam bidang rekayasa sosial dan sumber daya manusia. Urusannya biasanya kalau forensik itu baru sekali saya dengar ada forensik psikolog. Ya biasanya forensik itu ini menarik karena mungkin mencerita banyak hal tentang kondisi psikologis kita hari ini. Serta kaitannya dengan data yang bocor tadi. Nah Om, kira-kira Om tadi ngelihat ucapan Barreskrim terhadap diretasnya data kita, pendapat Om gimana Om? Jadi dianggap kan hebat sekali kan yang retas. Ya. Sekarang kita lihat, kita berbicara PDN, Pusat Data Nasional. Itu memang dibangun dengan biaya sekitar 2,7 T KE dari Prancis. Lalu kita bicara lagi masalah PDNS. Jadi kalau kebocoran itu bukan PDN, PDNS, Pusat Data Nasional Sementara. Itu dibiayai dengan 256 M. Tapi tiba-tiba kemarin ada Bu Mulyani bilang ada 700 M untuk pemeliharaan. Benar. Yang mana yang dipelihara? Yang belum selesai itu PDN atau memelihara 256 M yang PDNS. Lah kalau 700 memelihara 256, gimana logikanya? Aku juga pusing. Mau pakai apa hitungannya itu nggak jelas. Nah, jadi kalau dibilang tadi seperti itu, sebenarnya hackernya nggak hebat-hebat aja. Sementara kok. Kalau yang dibobol PDN, itu boleh. Karena PDN itu tier 4 katanya standarnya. Ini sulit. Tapi ini PDNS. Nah, masalahnya sebenarnya mengapa data kita kok ada di PDNS? Perintah undang-undang itu masukkan datamu ke PDN. Lalu kenapa kok dibelokkan ke PDNS? Itu permasalahannya. Setelah sekarang bocor, ribut semua. Wak. Nah. Jadi sebenarnya bukan hebat-hebat amat itu yang ngehack itu. Kitanya yang teledor.
Lalu kita salahkan itu orang-orang yang hebat supaya kita pun jadi hebat kan? Ya. Nah, kalau lihat dari kacamata intelijen strategis ini, Om, Ya. kebocoran data atau diretasnya data kita di PDSN itu apa menunjukkan bahwa tingkat pemahaman intelijen kita itu tidak begitu cakap gitu sehingga jadi, bisa dijebol. Itu menunjukkan awareness terhadap data itu sangat kurang. Ya. Padahal namanya intelijen, data itu nomor 1. Ya. Kita sembunyikan atau kita curi. Kan itu. Data. Ya. Tapi datanya kita taruh aja di es itu. Kalau dijadi es batu beneran malah hebat, nggak ketahuan. Tapi PDNS. Jadi kesadaran bahwa data itu penting itu sangat kurang. Nah, inilah akibatnya. Ya. Itu pelajaran yang sangat buruk bagi kita itu. Nggak, kalau hal-hal yang beginian itu tidak diantisipasi di intelijen misalnya. Kan gini. Data kita mudah diretas. Oke. Itu kan kita harus beda. Ini intelijen atau non intelijen kan ini kan sudah bergeser. PDN tidak intelijen. Ya. Kalau intelijen kita akan berbicara bin atau bais. Ya. Kalau berbicara bais, waktu saya jadi kabais, saya akan bisa bilang 100% data saya tidak bisa diretas orang. Ya. Orang bingung kenapa? Iya, saya putus hubungan dengan nyamuk kok. Iya. Bagaimana orang mau masuk? Ketika mau dibutuhkan, orang masuk ruangannya aja kamu ngapain? Catat nama. Masuk lagi 1, apa lagi? Jadi mulai dari penulisannya kita sudah bikin dienkripsi, disimpan dienkripsi, masukkan folder dienkripsi, masukkan lemari enkripsi, masuk ruangan enkripsi, masuk di luar dijaga semua. Bagaimana mau tembus? Saya bisa berani bilang tidak akan bisa. Siapa yang datang akan tercatat. Tapi standar ini kan dilanggar. Ketika ini saya serahkan kepada PDN, seharusnya PDN atau PDNS memiliki standar yang sama. Kita sudah tahu sama tahu standarmu apa. Tapi kalau kita tidak tahu, ya ini akibatnya. Om Ponto sendiri melihat, Om, ini sebenarnya peretasan ini hanya dilakukan oleh quote and quote orang-orang yang sebenarnya lagi uji kemampuan di bidang peretasan, atau memang ada operasi intelijen di balik itu? Nah, pengalaman Om. Pengalaman saya yang namanya hacker ini, ada hacker pemula, ada hacker profesional, ada yang iseng-iseng. Nah, di sini kita bisa semua ini bisa menjadi satu. Ada yang pemula, ada yang profesional, atau ada yang iseng-iseng. Nah, semua itu bisa menjadi satu di situ. Indikasi-indikasi adanya operasi intelijen di balik peretasan ini ada nggak Om lihat? Ya kita lihat aja data yang dia cari. Yang mana yang dia jadi sasaran. Tapi sebenarnya dia pada dasarnya iseng-iseng berhadiah. Ibaratnya kalau air di loyang itu, mana yang bocor ya itu dia. Diambil di situ. Pertanyaannya kenapa data Polri yang pertama dibuka, enkripsinya diberi kepada publik oleh si peretas? Ya, mengapa harus Polri? Dia memperlihatkan karena di Polri yang paling banyak data masyarakat yang ada di situ. Jadi itulah yang jadi pertama dia ini memperlihatkan. Sebenarnya itu kan memperlihatkan saya profesional. Karena saya profesional saya bisa dapat ambil di situ. Tapi kan ada juga hacker iseng-iseng kayak Bjorka itu kan? Iya. Dia kan cuma bilang saya tersinggung gara-gara institusi yang mengurusi hal yang sedemikian spesifik dipimpin oleh orang-orang yang tidak berlatar belakang IT itu kata Bjorka. Tapi sekarang dia memperlihatkan naik lagi kehebatannya. Polri, datamu saya ambil. Ya itu kan bisa menjadi salah satu kerja intelijen misalnya. Kalau orang intelijen mau berabri keamanan data kita, itu menunjukkan bahwa mereka bekerja melebihi kemampuan intelijen Indonesia. Intelijen ini kan siapa yang bisa ukur kemampuan saya? Nggak bisa kan? Ya. Karena kita bisa memanfaatkan orang-orang kayak begitu itu. Nah, jadi bekerja mereka selain mereka iseng, di situ sangat mungkin juga ada pekerjaan-pekerjaan orang intelijen yang ingin tahu si Polri ini ada data apa sih yang disembunyikan sama dia yang ingin kita tahu. Termasuk data teroris. Oh, termasuk. Ya. Termasuk bisa data teroris. Mungkin Polri nyimpan data teroris apa aja namanya itu. Sehingga ketika namanya dia sudah tahu, begitu namanya ini muncul, dia sudah tahu nama yang di polisi sana siapa aja.
dia pernah dihukum berapa tahun, di mana pekerjaan apa, anak-anaknya di mana, segala macam, alamatnya dia sudah pernah tahu. Ya. Sehingga dengan diketahui ini, nah kalau kita bergeser ke teroris ini kita bergeser ke dunia, keamanan dunia. Ya. Sehingga dunia juga memiliki kepentingan untuk mengetahui ini teroris ini dia sedang hidup senikmat di Indonesia. Nah, sehingga kita tahu satu saat ada dari mereka keluar, kita sudah bisa bersikap. Itu kira-kira kalau dia mencari teroris bisa saja. Itu. Seberapa penting data terorisme itu yang dipegang oleh si Pertas itu kemudian akhirnya bisa dikuasai oleh quote and quote pelaku teror gitu. Penting data itu. Ya sangat penting. Minimal dia sudah tahu kalau dia berjalan ke negara mana, tahan dulu 10-15 menit untuk cek dia. Dicek lebih detail lagi. Ini orang bawa apa, ini apa. Kemana dia, belanjanya apa, ketemunya siapa, apa yang dia perbincangkan. Kenapa? Dia ingin mencari ini siapa yang dia hubungi. Untuk apa? Karena kalau sekali dia sudah dapat seperti itu akan di-trace terus. Dia ketemu siapa, mau ngapain, beli apa, ini apa. Terus, dia awasi terus. Nah, dengan tahu data itu, apalagi yang diketahui data Inavis. Itu lebih enak lagi, dia tinggal masuk ini, ting, bunyi, datang dia. Kemana dia? Tracking, kemana dia? Beli apa, belanja apa. Semua kegiatan kita tidak ada lagi yang tertutup. Dengan dia tahu tuh. Semua telanjang bulat, dia tahu. Baik, Amboto. Kita kembali ke Zora ya. Zora, Anda kan ahli dalam bidang penanganan pelaku teroris lah ya. Dari data yang menyebar kebocoran itu menyebar bahwa dalam waktu dekat itu keluarga atau istri para mantan teroris ya di Suriah itu akan kembali ke Indonesia. Nah, sebenarnya ini berkembang sejak tahun 2020. Ya. Nah, kalau misalnya ini kembali ke Indonesia, para keluarga teroris ini, itu kira-kira dampaknya atau bagaimana cara menangannya supaya mereka kembali kemudian tidak menimbulkan suasana yang tidak kondusif. Misalnya kembali ke kampung halamannya, kemudian apakah mereka akan menyebar paham teroris itu, atau mungkin ditolak di kampung itu, atau mungkin malah makin berkembang untuk jaringan terorisme itu atau deradikalisasi. Ya, gara-gara yang data bocor itu. Ya. Gimana Mbak Zora? Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa yang tadi disampaikan Pak Ponto itu kalau di psikologi terorisme itu ada juga namanya cyber terrorism ya, dan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi ini menegasikan pendapat yang mengatakan terorisme itu harus ada bom. Itu juga cyber itu juga masuk terorisme, salah satu modus operandi gitu ya, walaupun dilakukan oleh siapapun. Jadi dan datanya apalagi sekarang bisa dimanfaatkan ya oleh siapapun yang punya data itu, seperti itu. Nah, tentang yang ada kebocoran, pemulangan apa segala macam itu, memang itu menjadi momok sekarang. Orang pro kontra. Ada yang mengatakan kalau yang security measurement mengatakan ini nggak boleh pulang gitu. Tapi ada tekanan juga mengenai humanitariannya, kerahimannya. Ini kan warga negara Indonesia yang sudah pergi, kemudian harus kita terima lagi dan kita embrace gitu ya, kita peluk, kita rehab, kita bina dan sebagainya. Jadi akhirnya kalau ada kalangan yang mengatakan kita ketemu di tengah aja deh gitu. Pulang oke, tapi harus di screening dulu gitu ya. Kalau mau di screening misalnya, apakah di screeningnya di Indonesia sudah pulang, kita paksa-paksa ojok-ojok ayo pulang, atau kita saring dulu di luar. Kalau laundry itu disaring-saring dulu di luar deh, baru bisa masuk ke kampung halaman. Kalau sudah bagus baru masuk. Iya, seperti itu. Dan tentu saja resource-nya pasti akan banyak. Misalnya kita mau ngirim berapa psikolog atau berapa asesor ke Turki untuk melakukan assessment. Karena kan di sana kan tidak bisa diakses oleh psikolog Turki, nggak bisa bahasa Indonesia, ada language barrier gitu ya. Jadi kita mungkin gimana nih, kita kirim ke sana, kita jemput bola. Kita ke KBRI di sana, kemudian dia diderat di KBRI situ, atau di identifikasi, kemudian di assess, baru oke nih misalnya merah, kuning, hijau, yang hijau pulang gitu ya misalnya. Bisa itu. Atau misalnya kita ada sistem, ini kan sekarang PBB mengatakan nih nggak boleh ada kata keluarga teroris gitu ya. Harusnya
perempuan dan anak yang terafiliasi terorisme, kan masih terafiliasi karena belum ada barang buktinya dan bahwa mereka mengatakan meskipun dalam intelijen dan apa tuh undang-undang kewarganegaraan mengatakan ya kalau udah keluar ikut FTF walaupun diajak suami ya tetap aja itu udah masuk ranah persiapan tanda kutip bisa bahkan ada yang mengatakan ya udah dilakukan aja pengadilan in absentia. Jadi si tersangkanya bisa di luar tuh diadilinya di sini, nanti pas pulang langsung ditangkep. Itu juga bisa gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi ya pro kontra antara kemanusiaan dan ini. Kalaupun akhirnya nanti masuk ke kampung halaman, ini sekarang juga ada banyak penolakan gitu di banyak desa-desa. Iya, begitu. Jadi susah juga nanti mereka. Satu, penolakan masyarakat. Yang kedua, anak-anak itu nggak bisa berbahasa Indonesia. Karena ayahnya mungkin orang Turki, orang Syria, orang mana warga negara lain lah ya. Ibunya kan orang Indonesia begitu. Nah, nanti dia ini bisa di-abuse juga, dibully oleh lingkungan situ. Karena kan dia bukan anak situ dan apa. Terus yang kemudian yang ketiga juga urusan birokrasi. Nggak bisa ke sekolah dia. Nggak punya NIK, nggak punya yang namanya nomor induk siswa, bla 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 itu ya. Jadi ini complicated. Banyak banget barriernya. Apa kita taruh di pulau dulu atau di mana seperti itu. Kita yakinkan mereka aman baru pulang. Seperti itu. Supaya jangan sampai kecampur-campur nanti. Kita kan juga ada 250 juta sekian orang yang perlu kita protek begitu ya, bukan hanya memprotek 500 sampai 700 ini saja warga negara kita banyak yang udah pasti gitu ya 250 juta orang plus gitu ya. Jadi untuk nanti akhirnya melakukan darat memang masih jauh. Dan memang di undang-undang kita darat itu pun misinterpret tuh banyak. Jadi ada banyak interpretasi lah ya. Ada yang mengatakan darat itu tidak wajib. Jadi pun kalau mereka pulang nggak wajib di darat, mereka bisa memilih untuk tidak gitu. Ada yang mengatakan wajib karena memang bahasanya agak bersayap sih undang-undangnya itu. Jadi ini kita sekarang ada lagi yang mengatakan begini, mereka itu pelaku atau korban sih? Si keluarga sama si istri atau anak-anak yang terafiliasi itu, apakah mereka korban? Korban juga ada dasar undang-undangnya, ternyata ada hukumnya bahwa mereka itu adalah korban. Ada yang mengatakan juga mereka pelaku juga ada undang-undangnya bahwa semua yang sudah bergabung ke jaringan itu menikah dan kemudian semua udah satu kelengkeng lah ya ibaratnya kalau istilah saya itu udah masuk persiapan, apalagi nanti kalau ada KUHP baru diterapkan. KUHP baru itu bahkan sengaja tidak sengaja sukarela atau terpaksa itu semua bisa diciduk. Bisa dikenakan karena masuk dalam template persiapan. Persiapan nggak mesti bom, apa aja. Persiapan finance, menikah itu semuanya udah masuk di situ. Jadi kalau melihat kembalinya keluarga terorisme ini, ternyata kan tidak mudah juga. Nggak mudah. Artinya banyak persoalan juga. Betul. Artinya baik itu persoalan psikologi forensik, kemudian persoalan mungkin finansial, keuangan ya, anggaran mesti disiapkan. Kemudian juga butuh waktu yang cukup panjang untuk melakukan forensik psikolog itu. Nah kalau menurut Mbak Zora, memang sebaiknya kita terima dengan segala konsekuensinya, mengingat dia juga warga negara kita, tapi kan warga negara kita yang keluar melakukan kegiatan yang terorisme lah di negara lain. Gitu. Nah artinya kan ada pelanggaran hukum warga negaraan malah. Ya, nah jadi sebaiknya gimana sih kita terima atau gimana nih? Kalau ada yang berpendapat malah mereka udah bukan warga negara kita lagi karena sudah keluar dengan kayak semacam stateless gitu. Cuma begini, Indonesia ini kan nggak hidup sendirian. Kita ada geng-geng, ibaratnya ada teman-teman ASEAN lain, negara lain gitu ya. Iya, bergaul kita mesti juga bergaul gitu ya, nggak kuper gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bilang ini bukan orang saya, dia juga udah nggak punya paspor saya. Sebetulnya sah-sah saja, itu kan kita melindungi kedaulatan kita. Tapi memang kita punya pertemanan nih dengan negara-negara lain yang memang mungkin boleh jadi imposing, memaksa kita udah pulangin gitu. Jadi kalau mau ngambil di tengah, kalau menurut saya ya sebelum ke tanah soil Indonesia ya kita taruh kita taruh dulu mungkin di pulau-pulau terluar atau di KBRI, di darat atau dilakukan assessment dulu di situ. Dan itu pun juga dengan catatan mereka mau pulang loh ya. Karena banyak dari mereka yang nggak mau pulang. Itu sikap negara sendiri berniat memulangkan atau gimana sih? Kalau yang saya dengar, dulu kan Pak Wapres JK pernah mengatakan memang anak di bawah 10 tahun pulang. Nah, kalau yang akhirnya baru-baru ini gara-gara kebocoran tadi dan lain-lain itu memang juga ada yang mengatakan memang sekarang mau nggak mau
semua harus pulang gitu karena kita ibaratnya gini, ini kayak bom waktu. Jadi nungguin nanti bomnya meledak nanti 2030 atau dari sekarang aja udah kita jemput secara intelijen, bisa kita mapping gitu ya. Jadi kita jemput bola sekalian deh, kita proaktif aja, kita ambil sekalian, nanti kita lihat assessment, kemudian kita surveillance gitu, bisa di desanya atau pokoknya terus dimonitor seperti itu perkembangannya, dan kita derat di pulau-pulau. Cuma memang ini lagi kita memang harus punya kepedean ya, karena kalaupun mau menderat misalnya di suatu pulau apa segala macam kayak gitu, misalnya dulu waktu COVID kan ada Natuna memang kita harus agak mungkin tutup mata, tutup telinga untuk mungkin ada tekanan-tekanan negara lain yang mungkin agak rewel ya, misalnya kok ditaruh di pulau gitu loh, ini kan kita sedang proses sebelum ke desa misalnya ke Jawa, ke pulau-pulau lain ya, kita taruh situ dulu untuk sekedar shelter lah gitu, mungkin bukan di karantina kayak Alcatraz ya, tapi kayak mungkin semacam kayak mungkin shelter gitu, kita bangun supaya di situ dulu, kemudian kita pilih satu-satu baru one by one pulang kayak gitu. Dan itu pun warga negara juga yang di the rest in the village itu, yang di kampung-kampung juga sudah dicipta kondisi begitu bahwa ini ada yang mau masuk, babinsanya, babin kamtipmas segala macam untuk bisa menerima mereka, nggak langsung pulang begitu. Dan itu nanti akan banyak riak sih di masyarakat. Mbak Jora, dalam pengalaman deradikalisasi yang dilakukan oleh negara gitu, banyak sekali sebenarnya pelaku-pelaku, saya bilang pelaku karena terpidana terorisme itu ternyata setelah keluar dari masa kurungan itu kembali lagi menjadi bagian dari kelompok-kelompok itu gitu. Seberapa susah sih sebenarnya secara psikologis itu merubah pemahaman yang sudah terpatri di... Iya, memang waktu saya bikin riset itu ya, motivasi bisa dirubah nggak? Ada yang bilang motivasi ideologi itu udah susah dirubah ya. Jadi misalnya motif power, kekuasaan itu sulit dirubah, ideologi juga susah dirubah. Jadi yang bisa kita lakukan ya paling disengagement, menjauhkan atau memfasilitasi perubahan. Tapi itu pun juga tidak bisa. Bahkan ada yang mengatakan bisa nggak ya menderat orang misalnya seminggu 2 hari? Wah itu jelas tidak mungkin. Terus berapa waktu yang ideal? Terus pro kontra para expert praktisi. Ada yang mengatakan 2 tahun tidak gabung sama sekali ke jaringan itu sudah bisa dinyatakan tobat nasuha lah ya, begitu maksudnya udah nggak ini. Ada yang bahkan bilang 5 tahun gitu, karena proses terderatnya terradikalisasinya aja kan udah 15 tahun nih umpama. Masa sih cuma 2 tahun kan harus sama juga dengan itu, ibaratnya harus equal. Gitu. Nggak bisa cuma apalagi seminggu gitu ya. Itu sama dengan kasus waktu ada bom Bandung ya, Astana Anyar itu kan sebetulnya pelakunya sudah diderat oleh pemerintah begitu. Jadi ya ada agensi yang mengatakan kami sudah derat dia. Nah pertanyaannya itu berapa lama deratnya, dan kok bisa dia ternyata orang linglung yang dia ada masalah, kemudian dia ngumpulkan resource begitu, terus dia ke Polsek atau ke Polres ya lupa ya di Astana Anyar itu, kemudian dia meledakkan dirinya seperti itu, kan berarti faktanya ada peledakan gitu ya? Iya, fakta ada peledakan, dan faktanya agensi ada yang bilang saya sudah menderat dia. Bagaimana itu? Iya. Itu biasanya kalau yang ikut-ikut gitu, apa memang faktor ekonominya di bawah sehingga nekat aja dia berangkat? Macam-macam, ada motif, ada 6 ya. Ada ekonomi, mungkin keadilan, gitu ya. Dia lihat nggak adil. Walaupun mungkin dia kaya, nggak gitu-gitu butuh uang, tetapi dia lihat ketidakadilan di desanya, kayak gitu. Kemudian ada motif power, juga pengen berkuasa. Jadi kalau ingin motif berkuasa, mau kita kasih modal kerja juga akan sia-sia saja. Dia hanya ingin powerful gitu kepada orang lain, dominan. Bahkan mungkin pengen membuat suatu yayasan tersendiri begitu, yang dia di atasnya begitu. Secara persentase mana paling tinggi? Faktor apa? Kalau Indonesia saya bisa katakan ekonomi. Motif ekonomi. Termasuk yang ke ISIS ini? Kan kalau dia mau berkuasa ngapain dia perang di ISIS? Betul, soalnya di Indonesia dong. Betul, ini tepat sekali karena di ISIS pun, maksudnya di Syria pun dia cuma mungkin jadi tukang sapu kan. Iya makanya. Jadi apa yang mau dicapai juga gitu kan. Itu yang kita dengar-dengar kan. Iya gitu, dia cuma disuruh-suruh di sana. Dan bahkan ini bahasa lucu orang-orang. Kalau yang bule-bule yang dari Inggris pergi ke Syria, itu kan dia dapat istri di Syria yang matanya biru kan, yang bule mata biru gitu ya, yang orang-orang yang di sana itu. Tapi kalau orang Indonesia harus bawa istri sendiri dari sini kan, nggak mungkin dia dapat istri di Syria yang matanya biru kan. Jadi kenapa nggak mungkin? Karena kastanya. Ada kasta juga. Ada kasta juga, ada hierarki dalam grup-grup itu gitu. Kayak yang ibaratnya sudra ya sudra lah gitu, bawa istri lah dari rumah, bawa makan siang dari rumah. Kita nggak kasih makan siang di. Wah, sialamat itu.
Nggak ada perbaikan turunan kalau kita. Iya seperti ya? Nah Indonesia memang yang kita menyedihkan, maksudnya kalau dari negara barat itu kan mereka ada unemployment benefit ya. Unemployment benefit itu kan warga negara kalau nggak punya pekerjaan kan dapat prakerja ya, semacam uang nanti dapat di perusahaan. Kalau kita kan pengangguran lulus kan benar-benar nol kan saldonya. Jadi kalau si ISIS nawarin $2.000 mau dong berangkat. Nah itulah. Jadi banyak motif ekonomi kalau di kita sekitar 80%. Nah, negara harus seperti apa seperti itu, Om? Pengalaman intelijennya, Om. Kalau ada dinamika, kabar kita dengar bahwa mereka akan mantan-mantan pelaku yang desono itu akan datang ke sini gitu. Biasanya negara itu gimana harus bersikap? Ya kita lihat aja politik negaranya seperti apa. Sejauh ini gimana Om melihat? Nah sejauh ini kan belum masuk aja sudah ribut tadi. Sudah 2 politik negaranya sudah mulai terima enggak. Nah ya kan. Nah dengan adanya itu maka biasanya kita intelijen kasih mau bilang nasihat nanti marah lagi. Ya kasih apa namanya pertimbangan lah. Jadi pertimbangan dari terjelek sampai terbaik. Pertimbangannya, oke, dia mau pulang, katanya orang Indonesia, jangan nanti garis-garis bilang ini kan orang Indonesia harus diterima. Oke. Kalau memang kita mau nerima, kita lihat dulu. Ketika orang ini keluar, dia sudah membuat kesalahan, ya kan? Kesalahan yang mengakibatkan dia kehilangan kewarganegaraan. Benar. Nah, untuk itu ketika masuk, ya proses jadi warga negara dulu. Nah, di screening awal. Nanti pertanyaannya gampang atau sulit? Nah, sepak bola aja gampang kok. Iya. Ya kan? Kita mau bilang mempersulit dan mempermudah. Dinaturalisasi lagi gitu. Nah, itu dia. Naturalisasi. Itu nanti kan bisa sulit, bisa mudah. Bener. Tapi biar gampang orang mengerti, dinaturalisasi dulu. Setelah dia naturalisasi, baru nanti akan jadi itu kasta-kastanya itu. Terklaster nanti ini. Yang mana yang nanti sekolahnya susah, ini susah, ini susah. Ya diklasterkan lagi. Nah terus sudah diklaster ini, dia jadi warga negara apa bukan? Kalau dia sudah jadi warga negara, baru dipikirin lagi. Ini bagaimana ini orang-orang yang sudah terklaster ini, bagaimana umurnya berapa, kewenangannya apa, nanti lingkungannya siapa, ini. Nah, karena ini apa? Kalau kita cuma terima gitu, nanti langsung bilang, teroris diterima di Indonesia. Benar. Lah, kalau cuma teroris diterima, langsung Alan bilang, waduh, bahaya, nggak usah lah. Nanti Starlink sudah mau masuk ke sini nggak jadi lagi gara-gara ketakutan. Tapi di sisi lain gini juga Om. Kan itu. Seandainya mereka pun sudah diterima lah, masuk ke Indonesia gitu. Kemudian masyarakat menolak. Nah kalau merasa mereka terkucilkan kan bukan nggak mungkin mereka kembali lagi berkelompok lagi. Kan, itulah yang saya bilang. Disitulah saya bilang. Ketika dia sudah masuk, kita lagi akan melihat mana yang bisa diterima, mana yang tidak, mana yang ini urusannya panjang. Jadi bukan urusan hanya kayak terima sekolah, terima didik. Enggak. Panjang. Akibat menerima juga. Bisa mahal ini kita punya minuman. Asuransi naik semua bisa-bisa. Enggak aman Indonesia ini. Yang sudah di sini bisa angkat kaki lagi pulang. Indonesia udah teroris. Nah kan. Jadi banyak pertimbangan yang ada di situ. Kalau sesuai dengan timbangannya kita harus seperti apa Om? Kalau timbangannya kita tergantung kita ada di mana masalahnya. Karena kalau yang mau jadi bupati sudah lihat-lihat, wah ini lumayan, ini bisa jadi sumber suara bagi saya ini. Dibikinkan KTP. Lah ya langsung KTP jadi, ini jadi, apapun hasilnya pokoknya sudah jadi sumber suara. Itu pengalaman seperti itu yang terjadi di lapangan. Dia menjadi orang yang baik bagi mereka ini. Nanti kan banyak orang yang baik pasti tuh coba. Kalau dia datang sekitar kira-kira Agustus September, orang baik semua itu yang terima nanti. Karena berebut untuk nanti gara-gara kebaikan mereka dia bisa duduk di kursi yang empuk. Kan ini. Nah itu makanya bilang politik hukum. Nanti saya yakin banyak orang baik-baik ini. Nah tapi yang intelijen biasanya intelijen kan berpikir selalu orang-orang itu nggak baik, jadi kita wujudkan yang baik. Jadi musuh orang intelijen. Nanti begini. Kamu mikirnya kotor terus. Ya memang intelijen berpikirnya begitu. Jadi Om, saya potong dulu Om. Ini dalam data tahun 2023, ada 25 besar negara yang paling terdampak terhadap terorisme ISIS. Satu namanya Afghanistan, kemudian Irak, Nigeria, Suriah, Pakistan, Somalia, India, Yaman, Filipina,
Kongo, Mesir, Libya, Mali, Afrika Tengah, Kamerun, Turki, Sudan Selatan, Thailand, Kolombia, Sudan, Kenya, Amerika Serikat, Nigeria, Ukraina, dan Mozambik. Indonesia itu sebenarnya nggak termasuk dalam 25 negara besar yang terdampak ISIS gitu. Iya. Tapi kan kesan di luar bahwa Indonesia ini sarang terorisme salah satunya. Mungkin karena kita negara Islam, penduduk Islam terbesar di dunia, dan Islam itu selalu gampang dikaitkan dengan dengan terorisme. Di luar itu seakan-akan begitu, padahal datanya Indonesia nggak masuk di 25 besar negara. Itu kenapa begitu? Ya karena salah kita sendiri. Nah, ya itu. Mengapa kita membuat kesan seakan-akan Islam yang mengakibatkan orang jadi teroris? Iya. Kan kita sendiri. Ya. Makanya waktu saya ikut dengan Muhammadiyah waktu itu di Jogja, dia bikin moderasi beragama untuk mengatasi terorisme. Lah, artinya orang jadi teroris gara-gara agama dong. Gara-gara agama. Nah, kan ini. Iya. Jadi kita sendiri yang membuat seperti itu. Ya tadi kan Pak Zora ngomong bahwa tidak ada motif agama, dari motifnya motif ideologi. Ideologi bisa mana apapun. Tidak menjadi satu-satunya faktor agama gitu. Nah, kemudian saya tanya, ini kan kalau kita mendengung-dengungkan seakan-akan bahwa kita ini adalah saking takutnya dengan terorisme. Mungkin aja teroris tetap ada misalnya di negara manapun. Di Amerika malah WTC hancur itu. Ya kan? Parah gitu. Di Rusia juga, Prancis juga gitu. Di kita. Makanya di kita kan kalau ada 1-2 yang kejadian misalnya dari 250 atau 200 juta rakyat Indonesia, ya maksud saya sih masih kecil gitu. Dibanding mereka yang penduduknya sekian, terorismenya yang besar-besar gitu. Bahkan Trump aja ditembak. Ya. Kita Jokowi itu di masa nggak ada yang nembak tuh. Jadi maksud saya gini Om, saya potong dulu. Ya. Kesannya kita bikin ciptakan bahwa negeri ini tidak aman, bahwa negeri ini terorisme kapanpun bisa bergerak, bisa menghancurkan semuanya. Itu apa nggak merugikan kita sendiri Om? Ya. Memang. Kira-kira. Jadi kita ini yang mengesankan bahwa kita ini negara teroris. Akibatnya kenapa? Supaya itu kita bikin Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Ya. Bahkan ada Badan Nasional jelas dan tiap tahun laporannya naik terus itu teroris. Di berita terduga teroris tertembak. Wah, ini sarang teroris beneran kita nih dong. Bener. Memberikan impresi bahwa bahwa kita negara teroris. Nah, makanya tadi si Zora ngomong ada satu perempuan datangnya polsek kemudian meledakkan, satu sendiri yang mati. Di Amerika tuh menembak orang sampai 25 orang mati anak sekolah. Kalau itu aku bilang ya jangan bilang teroris, memang orang itu sakit jiwa memang ini. Kan bisa aja bahwa seorang teroris itu dia menjadi teroris ketika, makanya cobalah kita kembali ke apa itu teroris. Teroris itu orang yang membuat rasa takut orang banyak akibat perbuatannya. Betul. Ketika dia belum berbuat itu namanya teroris, tapi ketika dia berbuat namanya pelanggaran kriminal. Jadi kalau ada tembak menembak, ada mati, ya ini pelaku tindak kriminal ini, bukan teroris. Lah kita bilang teroris, orang yang sedikit gila dibilang teroris. Yang nusuk itu di Cirebon teroris, semua teroris. Jadilah kita negara teroris. Padahal itu kalaupun kita dekati dari undang-undang teroris, dia itu pelanggar tindak pidana. Lah itu gimana? Jadi kalau kita memang mau melihat supaya Indonesia ini bahwa kasus itu ada, pasti ada. Tapi dibandingkan dengan 250 juta itu sangat kecil. Karena itu jangan bilang teroris. Artinya gini, pelanggar tindak pidana. Kan begitu. Kita tidak boleh tunduk kepada terorisme. Kita lihat misalnya Trump ditembak hari ini, ya besoknya kampanye lagi aja. Seakan tidak pernah terjadi sesuatu. Padahal kuping berdarah hampir mati. Tapi kalau mungkin di Indonesia ada satu orang tembak presidennya, sebulan itu nggak muncul lagi, sembunyi dulu. Justru itu. Untuk seperti itu, mari kita cerminkan. Itu pelaku tindak pidana. Biasa aja, biasa saja, bukan hal yang luar biasa. Dan itu kan menimbulkan ketenangan bagi publik. Presidennya berani aja. Makanya botol ini kita mau bilang jelek atau baik, tergantung bagaimana kita bilang dia. Labeling. Makanya ketika orang-orang pulang ini, apa yang kita bilang? Mau kita labeling apa? Tergantung. Tapi ingat, resiko akibat labeling itu apa? Ini tergantung kita bikin apa. Tapi resikonya apa? Sehingga kalau kita pulang masih melabeling dia ini adalah teroris, negara kita jadi penampung teroris. Akibatnya apa? Mahal juga minuman saya nanti gara-gara itu. Asuransi. Kan gitu.
kembali ke Zora dulu Om. Zora, kalau 500 orang lebih pulang dari Syria ke Indonesia, itu apa enggak misalnya bagi orang luar, bagi investor yang sibuk-sibuk, presiden klik-klik ke IKN cari, itu kira-kira apa? Wah, ini ngeri ada 500 orang terorisme yang pulang ke negerinya. Fakta mereka sudah bekerja nembak-nembak di sana. Fighter dia sudah. Mereka sudah hidup di dalam dunia kekerasan, di dalam dunia terorisme. Dimasukkan 500 ke sini, apapun ceritanya, kita taruh dia di pulau, kayak di daerah. Di daerah ini kan dalam otak nih, kita nggak bisa ukur apakah orang ini udah normal apa enggak. Kira-kira gitu. Apa nggak kemungkinan misalnya tadi kita bicara Elon Musk mau masuk, waduh ini gimana 500 iya kalau dia diem. Ini kan sel nih, kemudian berkembang, berteman ke sini terus, ini kan bisa jadi tambah banyak. Kita mengurangin orang, kok ini orang masukin gitu. Nah kira-kira berdampak nggak terhadap situasi ekonomi, situasi keamanan terhadap negeri ini berdasarkan psikologi forensik? Ya, udah pasti sih. Jadi kita sebetulnya ini antara ini rumah tangga nih misalnya Indonesia, terus apa kita nih mau kita umbar-umbar gitu ya masalah rumah tangga kita berantem segala macam, atau kita mau keep it safe dengan kita tetap lakukan pembinaan begitu ke dalam, tetapi nggak terlalu rajin lah ya untuk mengatakan Indonesia tidak aman, apa misalnya sesalangkah lagi akan menuju apa yang begitu-begitu kan yang menyebabkan orang tidak secure, dan dalam investasi ekonomi itu kan itu sebenarnya tidak baik. Jadi antara kita memang balancing ya antara security dengan ekonomi, investment. Kasihan dong ya menteri-menterinya yang investment mencari sumber-sumber pundi-pundi buat Indonesia, investasi, tapi satu sisi juga digoyang dengan kita rajin banget gitu bilang bahwa ini nggak aman, semua zona-zona radikalisme di sini kan publik juga jadi khawatir ya gitu ya. Sedangkan kita sebetulnya secara geliat sekarang sehari-hari Anda bisa lihat, kita teman-teman bisa lihat, nggak ada lagi yang bom-bom kayak gitu, tiarap gitu. Maksudnya palingan yang bisa kita lakukan ya intelijen gitu ya, untuk terus melakukan surveillance dan untuk melakukan setup cipta-cipta kondisi yang baik lah begitu, dan kemudian pendidikan dicerdaskan juga masyarakat kita. Jadi kalau disebarkan ketakutan atau narasi-narasi yang misalnya ayo gabung ke grup ini grup itu, ya kita juga generation Z ini bisa punya vaksin begitu untuk itu enggak gitu. Jadi kita cerdaskan supaya kita ciptakan vaksin dalam diri sendiri si orang-orang kita Indonesia, supaya kita juga nggak terlalu ketakutan bahwa bangsa ini nih istilahnya kalau dalam ini nih kita punya resilience bagus gitu. Itu sih supaya ekonomi kita naik. Jadi apapun geliat tuh kita lihat Amerika gitu, Amerika sebenarnya sedang tidak baik-baik saja sebetulnya sekarang itu. Kampus-kampus tuh sekarang demo-demo Palestina terus gitu, bahkan di Harvard segala macam kan ya gitu. Itu nggak terjadi di kampus-kampus kita, biasa-biasa aja. Jadi sebetulnya kita lebih aman daripada Amerika kan gitu. Kita lebih aman sebetulnya. Ya presidennya ditembak, kita enggak. Iya, cuma packaging dia kan bagus. Tapi packaging kita kan kurang nih gitu. Maksudnya kita malah yang kita packaging adalah yang kampanye yang buruk mengenai negara kita sendiri, bahwa ini kita sarang teroris, sarang radikalisme lah, begini begitu dan lain-lain. Ya, menurut ilmu psikologi itu artinya kita tidak boleh tunduk pada ketakutan yang yang belum terjadi gitu. Betul. Atau memang kalau memang terjadi ya biasa-biasa aja, itu bisa. Betul, dan tetap kita lakukan pembinaan, tetap kita lakukan mapping, tetap itu security tetap jalan terus, tapi tidak perlu itu semua dimunculkan, diumbar begitu, yang membuat orang juga jadi ketakutan, yang tadinya feel fine jadi ngerasa ini kayaknya ada apa sih begitu ya. Semua harusnya stabil harusnya. Gitu. Itu sama aja kalau Om sering lihat di media sosial, ada orang pakai jubah panjang lempar ransel semua lari, padahal itu kenapa? Karena ketika kita berbicara teroris, kita tidak tahu teroris itu kenapa dia jadi teroris, itu unsur-unsur apa yang membuat dia menjadi teroris. Ya seperti kalau kita takut api, kita kenapa takut api? Ya kita tahu ya, bensin jangan taruh situ ya, korek taruh di sana ya, udara taruh. Karena kita tahu jangan ketemu nih 3 unsur ini, kalau ketemu dia meledak. Nah, sama dengan teroris. Kalau kita tahu kenapa dia jadi seorang teroris, misalkan ketika dia tidak punya networking, mana bisa dia jadi? Benar, jaringan. Ketika dia tidak punya bom, tidak mungkin juga dia seorang teroris. Ya kalau itu bagaimana untuk supaya dia nggak ada teroris di Indonesia? Ya awasi itu peredaran senjata dan amunisi. Selesai kan? Mau pinter apapun nggak akan bisa dia.
Jaga jangan sampai dia ada tempat safe haven bagaimana dia sembunyi untuk latihan. Awasi dia peredaran senjata, awasi peredaran uang. Kalau ini semua diawasi, dia hilang dengan sendirinya. Tidak perlu kita bicara saya penanggulangan teroris saya. Padahal terjadi seorang teroris itu atau pekerjaan teroris itu bisa muncul kalau 9 komponen ini menyatu. Nah, 9 komponen terbagi habis di lembaga departemen yang ada. Sehingga kalau semua lembaga departemen yang ada ini melaksanakan tugasnya dengan baik, otomatis terorisnya hilang. Jadi pemahaman radikal itu berhenti di pikiran saja, Om ya? Jadi itu hanya habis di situ. Nah, misalkan radikal. Kalau kita menganggap ada perbedaan cara pandang radikal dalam hal beragama, kan itu. Serahkan Muhammadiyah, serahkan kepada NU, serahkan kepada ahli-ahli agama. Jangan bilang saya yang ini. Ya enggak lah. Kalau kita tahu, oh ini kayaknya berpikir agamanya beda. Pak NU, Pak Muhammadiyah, ini urusannya. Kalau tiba-tiba, oh ini ahli senjata, serahkanlah kepada polisi. Kamu dapat senjata dari mana? Nah, kalau dia latihan, kamu latihan di mana? Serahkanlah kepada Kemendagri. Lurah-lurah, lihat itu, ada tempat latihan enggak? Safe haven-nya di mana? Bisa kan? Jadi sebenarnya unsur-unsur yang mengakibatkan terbentuknya aksi teror itu sudah terbagi habis kepada lembaga departemen yang ada. Sehingga bila mereka semua melaksanakan tugasnya dengan baik, otomatis itu hilang. Tapi kalau enggak dia menyatu, ya coba sekarang. Mengapa api itu tidak pernah terjadi di sini, di sana? Karena semua melaksanakan tugasnya dengan baik. Bensinnya jangan taruh situ ya. Kurung yang baik di sana. Nah, bahan bakarnya taruh di mana? Jangan taruh kertas-kertas di sini, bahaya. Panas itu. Jadi pada dasarnya kalau memang kita sekarang sudah sekian tahun kita berbicara teroris. Nah, sekarang ke depan dengan adanya ini, biarkanlah lembaga departemen itu melaksanakan tugasnya dengan baik. Jangan kita tiup-tiup teror seakan-akan kita jadi sangkarnya teror. Akibatnya ini nanti minuman-minuman saya jadi mahal ini, pensiunan yang susah nanti. Kalau dalam psikologi forensik, setelah resiko kita kita tahu tingkat keberbahayaan wilayah atau seseorang begitu ya, itu need-nya harus di-assess. Jadi tadi yang Pak Ponto katakan bahwa sebetulnya semua ini selesai kalau need kebutuhan orang-orang itu tuh terpenuhi, jadi perutnya kenyang, gitu kan? Dia juga oke, dia punya ideologi gimana-gimana, jadi radikalnya cuma di sini aja. Tapi sehari-hari dia punya penghidupan, dia tidak tergantung pada jaringan, dia bisa cari makan sendiri, dia bisa apa segala macam. Itu sebetulnya lebih mengamankan kita sih. Kalau warga negara kita GDP-nya apa, semuanya tuh naik, kemudian kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi. Dia ya itu cuma di fantasi dia aja pengen begini gitu ya, negara yang seperti ini, utopia, tapi tidak terimplementasi, dia nggak akan melakukan apa-apa lebih jauh begitu. Karena rata-rata yang jadi pengantin itu kan biasanya ada masalah lah, ada masalah dalam ekonomi, secara sosial, mungkin ada juga broken home, ada masalah-masalah pribadi begitu. Jadi dia bisa dipakai oleh figur yang lebih powerful. Jadi apa yang disampaikan ini apa yang kita lihat? Bahwa monitoring kan? Nah, monitor itu tidak boleh kelihatan ada alat monitor. Kembali lagi ke itu, ke data bocor itu. Bukan. Salah satu, bahwa intelijen itu harus terus memonitor semua. Dan tidak boleh terlihat bahwa sedang dimonitor. Kalau monitor itu kelihatan di depan ini, dia berbagus-bagus. Karena dia tahu sedang dimonitor. Padahal itu tidak boleh. Nah, lagi-lagi, itu kan ilmu alam. Ilmu alam itu biasa. Tapi apakah memang Indonesia ini lebih subur terorisme itu? Sebenarnya ya pasti kalau di kita itu kemungkinan menjadi teroris itu besar karena salah itu tadi agama kita banyak, terus mungkin budayanya kita beda. Jadi sedikit-sedikit itu bisa mengakibatkan orang itu naik darah itu. Itulah sebabnya makanya kita harus kita melihat ini orang-orang ngapain kan. Nah, tapi kan kita sekarang ini tiba-tiba selalu begitu ada teroris, ini teroris. Ya naiklah kata teroris. Nah, semua khusus teroris. Jadi coba kita sekarang sudah sekian tahun, kita breakdown lagi, kembalikan unsur yang membentuk itu kepada masing-masing lembaga departemen. Supaya tidak muncul kata teroris itu. Walaupun behind the news itu mutlak ada. Maka
kita kan punya alat behind the news-nya. Kan itu ada alat behind the news-nya itu yang namanya ya ada intelijen, ada BIN, ada BAIS. Kan mereka lah yang bekerja di belakang meja yang tidak diketahui. Karena orang itu pasti akan bertindak apa adanya ketika dia merasa tidak diawasi. Ketika dia diawasi di dunia motor, dia akan baik-baik saja. Tapi apa yang katakan Bu Sora tadi, apa penyebabnya mereka? Ya kita harus lihat baik-baik. Kita harus duduk di samping begini, kita ajak ngomong dia. Dan dia tidak boleh tahu bahwa saya sedang memonitor. Itu ilmu alam itu. Kalau itu kita langgar, ya nggak ada hasilnya. Nggak, tapi menurut pengalaman intelijen Om, hari ini apakah jaringan-jaringan teroris itu masih menyala? Kalau aku nggak mau bilang tuh jaringan teroris. Enggak, kenapa dia menjadi teroris itu kalau dia membuat rasa takut orang banyak. Tapi kalau ada kelompok-kelompok yang dulu lulusan dari kelompok itu pernah menjadi teroris, ya ada banyak. Tapi kan istilahnya sekarang kan redup atau ya tergantung, makanya bilang tergantung. Mereka itu manusia yang punya akal, yang punya perasaan. Kalau kita biarin dia teronggok di situ, dipakai orang lain bakar-bakaran, ya menyala dia. Tapi kalau kita sudah tahu dia ada di situ pernah menghasilkan ini, makanya di intelijen itu ada namanya antecedent. Itu antecedent, itu pencatatan dosa-dosa itu. Jadi kita kan catat dosa-dosa itu. Jadi malaikat juga kita. Iya, jadi setengah-setengah begitu kan. Tiba-tiba kalau macam-macam tendang masuk Balikpapan kan. Nah itu, jadi ada antecedent. Jadi kita dulu lihat, oh di situ pernah ini. Itu akan lebih diprioritaskan daripada yang belum pernah ada catatan dosanya itu. Nah, sehingga kita bisa lihat dia nanti satu saat dia akan bergerak apa, ini kemana, itu akan terlihat. Dan itu harus dibuat, harus ada perencanaan, ada rancang. Waktu aku di kita bikin semua, enggak ada satupun yang lolos dari pengamatan kita. Tapi kan gini Om, itu orang itu kan ada fasenya, ada prosesnya. Mungkin pada waktu itu dia ikut teroris, tapi lama-lama dia bisa kembali. Iya betul. Seperti Samudra ya, bom Bali. Dia malah menjadi dipakai oleh BNPT atau Densus untuk melakukan deradikalisasi kepada kawan-kawannya. Ali Imran. Udah dihukum mati. Betul. Jadi Samudra mati ya, Ali Imran ya. Ali Imran, sorry. Jadi itulah saya bilang kita mengawasi dia untuk melihat perkembangan. Karena dia apapun tadi manusia punya hati, punya akal. Yang bisa kita lihat perkembangannya terus, tidak selamanya dia jadi seperti itu. Akan ada perkembangan. Itulah sebabnya dia butuh teman di luar sistemnya dia, di luar komunitas. Iya, di luar komunitas dia. Nah itu kan teman-teman, itulah pekerjaan utama intelijen. Itulah berteman dengan hantu kalau perlu kan itu, termasuk hantu-hantu negara kalau begitu itu kan. Iya. Pertanyaannya, apakah dilakukan atau tidak? Itu satu. Yang kedua, apakah masih bisa dia menjadi hantu yang tidak dikenal oleh orang-orang itu? Kan itu. Tapi kalau dia masih bisa berteman, bisa itu. Karena apapun dia manusia, dia masih butuh teman. Tapi dia harus tahu betul, ini teman saya mengajak kemana ini dia. Nah kita kan harus tahu, ini orang biasa ke kanan, jangan tiba-tiba langsung ke kiri. Harus kanan dalam dulu, baru tengah, baru ke kiri. Kan itu butuh seni. Dan seni itu tidak mungkin lahir dalam satu hari itu. Iya. Kan itu. Kita kembali ke Zora. Zora, selama pengalaman Anda bertemu dengan pelaku-pelaku teroris, itu memulihkan ya, dari psikologi forensik yang Anda temui dari survei Anda gitu, memulihkan orang dari fase ke kiri, kemudian masuk ke tengah, kembali normal, nggak usah kita ngomong sampai ke kanan lah. Itu biasanya membutuhkan waktu berapa lama? Dan atau memungkinkan orang bisa dari kiri menjadi ke tengah gitu misalnya. Ada pendapat yang pesimis, yang mengatakan nggak mungkin lah gitu ya. Itu mereka sudah begitu tuh. Kalau bahkan ada yang mengatakan memang ada orang tuh punya criminal mind gitu. Maksudnya sudah mau diapain juga memang bibitnya memang buruk gitu ya. Tapi ada optimistik mengatakan masih bisa orang, walaupun mungkin nggak separah itu gitu ya. Yang tadi itu bisa 2 tahun, nggak sama sekali di-touch loh ya dari jaringan. Dan itu susah karena biasanya mereka keluar dari lapas tuh juga gabung lagi karena ketergantungan ekonomi. Mereka juga nggak boleh nikah sama orang di luar jaringan. Jadi kan harus nikahnya sesama ipar yang memang begitu, walaupun misalnya sudah jadi janda. Kawin sama itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Bahkan waktu saya pernah melakukan riset gitu ya, saya tanya boleh nggak misalnya anak
anaknya dia punya anak perempuan tuh sudah dicarikan di lapas itu apa calon suaminya begitu. Kemudian boleh nggak dia misalnya nikah sama orang di luar yang jaringan, dia bilang dia PNS, saya bilang wah apalagi PNS itu togut Bu gitu ya, itu setan gitu ya. TNI Polri, wah naudzubillah min dzalik Bu katanya. Jangan sampai gitu ya. Jadi enggak. Apalagi model ampun tuh ini. Mungkin togut. Lah kalau sudah jadi hantu kan baik. Terus gimana? Jadi segitunya mereka memang mensecurekan. Janda pun juga setelah apa sudah jadi janda juga tetap akan dinikahi lagi oleh jaringan begitu. Ya, jadi berarti nggak ada kemungkinan dia keluar dari jaringan. Akhirnya memang kelihatannya ini ya seperti. Atau mungkin setiap kelompok itu punya ciri khas masing-masing. Semua rata-rata semua kelompok seperti itu. Walaupun beda-beda. Beda-beda ini tetap begitu. Mau yang gitu ya? Jaringan A, B, C. Nah ini kan baru di-announce nih katanya nih mungkin perhatiannya Pak Ponto ini ya. JI Jamaah Islamiyah baru-baru ini membubarkan diri. Dia tanda tangan membubarkan diri. JAD belum. JI iya. Nah sekarang berarti kan good news. Tapi kan kalau dalam intelijen kan apakah itu good news gitu? Berarti tambah sulit lagi di mapping karena mereka sudah bubar gitu ya. Jadi apakah mau membentuk organisasi baru lagi atau bagaimana itu? Ya itu udah jadi pekerjaannya orang-orang Pak Oman tadi. Jadi memang ini kayaknya memang kerja yang tidak pernah berakhir. Tetapi kalau untuk di glorifikasi ke luar negeri untuk investasi bahwa ini adalah sarang teroris itu juga tidak bijak sama sekali. Jadi jadi memang yang kita lakukan ya kita membina sama dengan yang Amerika dan negara-negara lain lakukan. Dia membina white supremacy-nya supaya nggak berkembang lebih parah. Di Rusia mungkin juga membina apanya dia gitu ya. Tapi kan dia kan play cool aja. Tidak orang luar sampai tahu. Seperti itu sih. Jadi ini seninya memang antar generasi sampai nanti generation Z terus lagi melakukan apa yang Pak Ponto lakukan gitu. Jadi kita harus memang kaderisasi orang-orang kita di lapangan. Ini loh caranya yang bijak tuh seperti ini. Bukan gitu. Sekarang gini. Apakah mungkin seorang teroris itu melahirkan anak teroris? Jadi kalau misalnya tadi di lapas dia nggak boleh menikah sama orang lain, apakah kemudian dia punya anak akan melahirkan teroris lagi? Kalau anaknya tiga teroris kan apa begitu? Ada pendapat yang mengatakan mereka memang akan terus melahirkan anak-anak seperti itu karena itu bibit bebet bobot. Maksudnya itu udah DNA-nya lah, bahkan ada DNA kriminal gitu katanya. Tapi ada yang mengatakan juga di lapangan itu sering terjadi di antara 5 keluarga misalnya. Suami, istri, kemudian ada 3 anak. Pasti ada 1 yang NKRI. Biasanya begitu. Jadi memang Tuhan tuh adil. Jadi ada yang balancing gitu. Atau ada yang beda sendiri dengan yang lain. Dan ini yang biasanya oleh para intelijen dipakai itu. Mungkin diberdayakan, digunakan untuk bisa membina keluarganya yang lain begitu. Karena dia yang bisa disentuh satu-satunya. Ada yang pulang dari Syria 15 orang, pulang 1 anak ini dan anak ini sekarang yang mengintervensi juga keluarganya untuk udah kita bergabung. Ada gitu. Dia sering menceramahi lah dan tanda kutip membina keluarganya yang lain supaya ayo kita kembali gitu ke pangkuan Ibu Pertiwi. Jadi itu seni membina ya. Jadi dan ada tadi yang disebut derat ini. Ada memang orang yang nggak usah diderat tapi dia terpunya proses maturasi namanya kalau dalam psikologi. Pendewasaan aja gitu. Kemarin saya ngebom terus sekarang saya kemarin berubah itu kan walaupun tidak disentuh oleh siapapun, dia berubah aja sendiri manusia. Itulah manusia yang tadinya merangkak terus berdiri terus nanti bisa bongkok lagi begitu kan. Jadi manusia ini kan dia melihat yang sudah dia lihat, wah saya nggak adil ya, masa saya kenain bom ke orang yang kupingnya sampai putus dan sebagainya. Dia merasa terenyuh dan dia menyesal begitu tanpa kita apa-apain. Dan kita juga sebagai praktisi nggak bisa juga mengklaim gitu, itu loh yang saya derat, itu loh yang kemarin itu nggak bijak sekali karena kita kayak show off ya, kayak pamer gitu bahwa sebetulnya bahkan mungkin dia berubah bukan karena kita gitu, dia berubah karena maturasi. Tapi ada yang memang kita desain yaitu mungkin dengan anggota-anggota misalnya supaya dia terderat dengan by design gitu, ada juga. Jadi di lapangan gitu. Kemudian dan mungkin hasil surveinya Zora, apakah terorisme kita di sini ini ada juga mungkin pendananya orang Indonesia yang di luar negeri misalnya? Mereka kontak atau mereka berkontak sama orang asing yang ada di luar negeri gitu. Kalau asing memang ada selentingan dari dana-dana dari mana dari luar. Ada juga orang Indonesia yang ada di luar negeri juga misalnya ada. Dia tinggal di Suriah nih sekarang nih. Gitu bisa. Kemudian dari pendapatan dia kirim ke Tapi kalau dari kayaknya kalau dari Syria agak susah ya karena dia kan sekarang lagi parah nih begitu.
Mungkin dari kita yang ngirim ke dia gitu, atau mungkin dari negara lain, negara maju ngirim ke sini, atau kemudian dari sini ngirim ke Syria tuh bisa. Gitu. Donaturnya itu harus berasal dari dalam jaringan atau memang bisa dari luar jaringan? Bisa dari mana-mana, dari luar jaringan, bahkan dari luar jaringan kadang-kadang nyumbang buat kotak amal gitu. Tapi kita nggak, orang luar jaringan nggak tahu. Ternyata itu diselewengkan, banyak organisasi-organisasi yang menyelewengkan dana-dana seperti itu sih, donasi-donasi gitu. Kegiatan terorisme. Iya, mungkin minta untuk tsunami atau minta untuk Palestina gitu. Ada kedapatan di kalau nggak salah di PPATK segala macam, ada banyak yang tadi misalnya masukan 7M, mungkin 7M-nya bukan untuk Palestina, tapi mungkin cuma Palestina 1M aja gitu, sisanya yang lain-lain nggak jelas gitu. Itu juga makanya memang sekarang masyarakat mesti hati-hati, apalagi KUHP nanti yang diberlakukan 2026 kalau nggak salah itu sengaja nggak sengaja kalau uang kita atau end up di tempat rekening teroris itu kita bisa ditangkap. Sengaja atau tidak sengaja? Sengaja di KUHP yang baru itu. Padahal kan KUHP harus ada mensreanya kan Abang? Iya, makanya tadi saya tanya sama Om. Kata Om nggak ada urusan mensrea. Ada di KUHP jelas kalimatnya baik sengaja maupun tidak sengaja. Oh gitu ya. Melakukan preparasi, persiapan organisasi atau aktivitas terorisme. Jadi orang nggak tahu juga tahu-tahu pisaunya tahu-tahu end up di mana, itu bisa ditangkap. Jadi gini, Om Ponto, kalau ngelihat sekarang, apakah Indonesia menjadi lebih baik daripada yang zaman-zaman dulu? Kan kita terorisme itu agak sedikit menakutkan gitu. Kita nggak takut sama preman, Om. Kita takut sama sekarang. Yang sangat kalau menurut aku sekarang lebih bagus lah. Lebih aman. Jadi kalau tadi bagaimana itu si anak teroris itu, ilmu alam lagi yang mengajarkan bahwa manusia itu dilahirkan, dia akan dipengaruhi oleh lingkungan. Ya. Contoh, mengapa dendam dari Ken Dedes itu terus-menerus dengan Ken Arok? Padahal itu bayinya Ken Dedes kan tidak tahu kalau yang bunuh itu Ken Arok. Tapi Anusapati begitu lahir dikasih tahu sama maknya, itu loh yang bunuh bapakmu katanya. Kalau tidak dikasih tahu, dia nggak akan tahu. Nah sama dengan ini. Kalau dia lahir, dia tidak tahu bahwa dari lingkungannya dia seperti ini. Dia nggak tahu. Lah kita terduga teroris ditembak mati. Televisi, podcast, semua. Jadi sambil memberitahu. Namanya ini. Padahal manusia itu ketika mempengaruhi orang, bisa dengan pengaruh langsung, bisa terpengaruh tidak langsung. Nah kalau kita membuat supaya dia jadi baik, ya kita harus mempengaruhi dengan tidak langsung. Atau kalaupun langsung dia harus tahu ini orang baik-baik. Dan tidak tahu bahwa dia sedang dipengaruhi. Itu kan ilmu ini aja. Nah tapi kalau ini kan pekerjaan intelijen. Makanya intelijen itu selalu bilang, berangkat tugas dianggap mati, hilang tidak dicari, kalah tidak dipuji, menang tidak dipuji, kalah dicaci maki. Jadi kalaupun kita menang melaksanakan pengaruh itu, kita tidak boleh bilang ini akibat derat saya, nggak boleh. Itu. Jadi biarkanlah kita senang dengan wah dia sudah jadi orang baik. Tapi tidak itu akibat saya. Inilah jadi penyakit-penyakit yang muncul itu akibat dari seharusnya itu adalah pekerjaan-pekerjaan intelijen. Yang tadi itu dia tidak boleh menyatakan ini pekerjaan saya. Ini dimunculkan, ya ini jadinya. Kalau itu dimunculkan bukan jadi baik, pasti tidak baik. Itu ilmu alam memang sudah bilang begitu. Jadi kalau orang-orang itu tadi yang dia baru lahir tidak tahu apa-apa, biarkanlah dia tahu itu hal yang baik-baik. Nah untuk baik-baik, ya dimunculkan yang baik-baik lah di TV baik-baik. Jangan baru terduga teroris ditembak mati. Terduga loh, belum salah. Itu yang dengar loh. Kok terduga deh? Itu sama dengan Anusapati dikasih tahu ibunya. Ini loh yang bunuh. Jadi itu terus menerus. Sehingga ketika kalau kita mau memutuskan itu, yang pertama coba kita berhentilah itu terduga itu. Kalaupun itu ada itu dalam ruangan tertutup. Nanti di luar publik itu lain ceritanya. Amerika mana di luar pernah cerita itu? Nggak ada. Di luar baik-baik semua, walaupun di dalam senjata tiap hari. Bahkan Amerika senjata dia boleh beli bebas. Presiden aja ditembak. Kita kasus presiden ditembak cuma zaman Bung Karno. Setelah kesini kan tidak. Berarti kita lebih baik dari dia sebenarnya. Kalau di Amerika itu presiden ditembak, Om. Kalau di sini presiden yang nembak. Kali kan begitu. Jadi sekarang kita mau melanjutkan atau tidak kan? Karena ini permainan itu tadi jangka panjang. Ini kita bukan permainan jangka pendek. Dan permainan itu harus ada. Kalau tidak bermain,
maka lawan kota kosong jadi pemenang salah satu kan. Sehingga kita harus bermain dan ini tidak boleh capek. Di maintain terus. Terus permainan itu terus minimal kita jaga garis batas demarkasi. Jangan dia ke sini. Kalau kita bisa maju 3 langkah, mundur 2 langkah itu sudah bagus. Dan itu permainan. Baik, Om. Ini ada ide gila ya. Ada ide gila untuk memutus itu ya. Ada yang mengatakan begini. Ya udah deh, pas pulang mereka anak-anak yang terasosiasi, terafiliasi ini kita adopsi aja. Gitu. Jadi Indonesia memang nggak punya sistem adopsi yang benar sih, maksudnya yang bagus gitu ya. Kalau di luar negeri tuh ada misalnya orang tuanya tidak bisa mampu layak begitu ya, nggak bisa anaknya keleleran atau nggak jelas gitu kan, diambil oleh departemen sosialnya mereka kan langsung nih. Ada banyak video-video di Rusia, di Jerman segala macam, orang tuanya misalnya gimana abai gitu bisa diambil. Kalau kita kan nggak ada, kita kan ya udah biar aja anak mau seharian kesetrum atau bagaimana orang tuanya pergi gitu. Bisa diadopsi misalnya. Jadi dengan alasan bahwa untuk memutus tadi dengan alasan bahwa orang tuanya ini tidak bisa menjalankan ideologi Pancasila, maksudnya mengajarkan daripada dia ngajarin ideologi yang selain Pancasila misalnya, ya udah berarti dia diputus begitu. Nah, pro kontra lagi biasa kita kan selalu dikritik ya tiap mau bikin dikit-dikit wajib militer kritik oleh luar, nanti ini kritik lagi dibilang katanya itu melanggar HAM. Tetapi masalahnya adalah kalau tetap dibiarkan itu kan terus begitu si anak-anak ini, dan bahkan mereka homeschooling kan, nggak sekolah karena di sekolah nanti diajarkan Pancasila, mereka nggak mau sekolah gitu kan. Jadi ya sudah misalnya diadopsi misalnya. Kemudian apakah siapa yang mengadopsi ini? Misalnya parents yang nggak punya anak misalnya, yang memang mereka pingin banget anak, jadi menjadi ibu baru segala macam, sehingga jaringan ini putus dengan sendirinya. Bahkan ada gila yang mengatakan ya sudah kalau mau adopsi keluarga TNI Polri aja gitu. Itu ada loh ide seperti itu. Karena dari mohon maaf kasus Sambo kemarin. Ini jadi ini ya. Jadi ternyata dari situ kan terlihat bahwa memang budaya di istri-istri kayak TNI Polri itu kan memang senang mengadopsi anak-anak kecil gitu ya. Misalnya dalam dia punya TK kan begitu-gitu. Kenapa nggak di anak-anak itu di situ? Karena kan siapa yang bisa menjemput lagi anak ini dari keluarga TNI Polri, siapa yang berani begitu ya? Dan ketika si bapaknya tuh TNI, pasti dididik bela negara dong, maksudnya Pancasila gitu kan, misalnya. Tapi kan bukan satu dua lagi, anggota TNI sama anggota Polri juga yang terpapar paham radikal juga. Iya, tapi kan maksudnya ini dalam rangka maksudnya gini, karena kalau misalnya diadopsi itu kan biasanya karena kita sudah sering ya. Anak-anak yang mau berangkat itu ditaruh di wilayah-wilayah tertentu. Saya lihat orang tuanya itu pondok-pondok pesantren yang dititipkan itu memang kepayahan. Mereka mengatakan sering dijemput lagi, udah bagus anaknya sudah behave, udah bagus. Toto di tengah jalan dijemput kemudian dilarikan ke Syria gitu. Jadi jadi siapa yang berani menolak kalau misalnya mereka datang? Tapi kalau jelas TNI Polri, keluarga TNI Polri, nggak akan ada dijemput anak itu. Apalagi tinggalnya apalagi kalau bapaknya tuh kayaknya saya Pak Sambo gitu misalnya ya. Atau Buntu gitu. Seperti itu salah satu ide gila, karena orang udah desperate, maksudnya ini gimana ya caranya supaya memutus-mutus itu, supaya yang ditakutkan itu kita harus gila sedikit gitu. Memang ada kalanya memang ide operasi dari setengah gila, out of the box. Itu kata hebatnya. Biar kayak Elon Musk, biar dapat Elon Musk. Iya. Oke Om, ini kita sudah 60 menit, jadi kita ngobrol sama Om Putu sama Zohra nggak kerasa 1 jam bahas soal ini. Nah terakhir Om, ini yang banyak terpapar atau ada yang terpapar ya, terorisme atau cara berpikir yang radikal itu apakah sudah masuk ke kalangan kampus Om, yang berkembang di sana misalnya? Karena dulu pemberitaan sekitar 2 tahun lalu ada dosen yang terpapar ke Suriah gitu ya, beberapa kampus ke sana gitu. Apakah sekarang ini sikap-sikap yang mengarah ke terorisme itu sudah mulai masuk atau menyebar ke kampus-kampus? Ke mahasiswa lah umumnya. Jadi begini, ini kan cara pandang saja ya. Ya. Kalau saya sampai hari ini masih melihat bahwa orang-orang yang dibilang terpapar itu memang dia hanya sejauh melihat perbedaan cara pandang agama dalam bernegara. Jadi dalam bernegara menurut mereka begini yang seharusnya. Satu bilang begitu sehingga terjadilah perbedaan cara pandang. Apalagi dihadapkan kepada, wih Pancasila harus begini. Karena rata-ratanya bernegara. Ya. Tapi sebenarnya kita sendiri tidak sadar kita yang membuat itu. Dari mana? Ya kan? Dulu Pak Harto
Bung Karno sudah berupaya menyatukan semua asas dari partai. Apa yang kita lakukan? Kita bebaskan. Sehingga lahirlah partai berasas Pancasila, partai berasas Islam. Jadi ketika Islam ini berasaskan khilafah lawan Pancasila, ya jangan dimarahin. Karena mereka begitu masuk politik, judulnya adalah perebutan kekuasaan. Jadi kalau muncul khilafah dan Pancasila beradu argumentasi untuk Indonesia seperti apa, ya jangan salahkan. Tapi bukannya semua ormas partai harus berlandas Pancasila ya? Sekarang itu zaman Pak Harto. Bung Karno pada akhirnya dia, oh ya kita bikin saja Nasakom. Itu kan ingin menyatukan nasionalisme agama komunis. Pak Harto asas tunggal Pancasila. Reformasi bubarin bebas. Apa yang terjadi itu tadi? Sehingga lahirlah yang itu organisasi yang berasaskan Islam. Nah, ketika berasaskan Islam, jangan salahkan dia berpikir khilafah. Karena itulah pemerintahan di zaman Islam. Dihadapkanlah dengan Pancasila. Katakanlah Golkar yang Pancasilais ini, ya kan? Jadi muncul di permukaan khilafah lawan Pancasila. Turun ke orang-orang, ya dia bilang ini radikal ini bilang. Nah, artinya kan kalau berpikir saya tidak masalah. Yang tidak boleh itu menjadi teroris. Nah, itu. Radikal. Sekarang belok ke teroris. Ketika dia tidak berdaya untuk mewujudkan itu, ya tindakan itu yang dilakukan. Jadi sebenarnya kita sendiri yang menghasilkan teroris itu. Baik, jadi Sobat Forum, Anda sudah hampir 1 jam mengikuti ini. Boleh setuju atau tidak setuju, ya. Tapi satu hal bahwa kita tidak lama lagi itu ada warga negara Indonesia yang ada di Suriah itu akan pulang ke Indonesia. Saya tidak tahu persis berapa jumlahnya. Di bulan Agustus. Bulan Agustus ya. Tapi sekali lagi bahwa kita negeri ini tidak boleh tunduk kepada ketakutan pada terorisme. Kita tidak boleh takut, ya, tidak boleh gentar. Bahwa sesuatu itu tidak akan terjadi kalau kita tidak takut terhadap persoalan itu sendiri. Amerika ditembak presidennya dan besok presiden tetap kampanye, jadi biasa-biasa saja. Oleh karena itu kita tidak boleh menyerah dan takut kalau misalnya ada warga negara Indonesia atau mantan warga Indonesia yang ada di Suriah akan kembali ke negeri ini. Sampai jumpa minggu depan.